Namun, Tama berpikir sejenak, dan kemudian merasa bahwa hari ini adalah pertemuan pertamanya dengan Hedi. Jika dia bisa mengambil inisiatif untuk mengatakan ini, itu akan tampak terlalu bertujuan. Selain itu, dia tidak memiliki pemahaman tentang Hedi, jadi dia mungkin juga mengenalnya terlebih dahulu dan kemudian mencoba mencari tahu. Pada saat ini, Hedi mengambil inisiatif untuk membantu dirinya dan Tama menuangkan anggur, berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Renza, jangan hanya berbicara tentang saya. Bagaimana dengan berbicara tentang Anda? Kamu telah hilang selama bertahun-tahun, banyak orang memikirkan keselamatanmu, termasuk aku, tapi aku tidak bisa menjaga diriku sendiri, tidak bisa melakukan sesuatu seperti Tuan Gu, di sekitar mencarimu." Tama tersenyum penuh terima kasih dan kemudian bercerita tentang perkiraan pengalamannya selama bertahun-tahun. Ketika Hedi mengetahui bahwa Tama sekarang adalah kepala keluarga Renza, dia sangat senang melebihi kata-kata dan berseru dalam pujian, "Tuan Muda Renza, bagi Anda untuk menjadi kepala keluarga Renza, saya percaya bahwa roh Tuan Muda Cahya Renza di surga pasti sangat lega." Tama dengan lembut mengangguk, mau tidak mau merasa emosional. "Menurut pendapat saya, satu-satunya cara untuk benar-benar menghibur roh ayah saya di surga adalah dengan membiarkan keluarga Renza berdiri di puncak dunia." Setelah mendengar ini, wajah Hedi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama akan memiliki ambisi seperti itu. Namun, dia tahu betul dalam hatinya bahwa tidak sulit untuk memiliki ambisi yang besar, tetapi untuk mengubahnya menjadi kenyataan sama sulitnya dengan naik ke surga. Seberapa mirip Tama dengan ayahnya, dia tidak begitu yakin. Ketika dia memikirkan kembali kebaikan Cahya Renza pada dirinya sendiri, pada saat tertentu, dia bergerak untuk melayani Tama seperti anjing dan kuda. Namun, ide dia dan Tama, pertemuan pertama belum memberi mereka persahabatan yang mendalam. Lagi pula, dia tidak mengenal Tama, dan Tama mungkin tidak melihat dirinya sendiri. Jadi, keduanya diam-diam setuju untuk berbicara lebih banyak dan lebih mudah, dan segera, mereka berbicara tentang perjalanan Tama ke New York saat ini. Hedi bertanya, "Tuan Muda Renza, Anda datang ke Amerika Serikat kali ini, seharusnya terutama untuk mendukung konser Nona Gu, kan?" Tama tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya datang ke Amerika Serikat untuk menemani istri saya melanjutkan studinya, dan saya kebetulan berada di Providence, dan saya datang ke sini hari ini untuk menemani Gemma ke makan malam amal." Jadi begitulah, Hedi mengangguk dan berkata dengan sedikit kebingungan, "Makan malam amal yang dapat mengundang Nona Gu untuk hadir pasti sangat berpengaruh. Tapi sepertinya aku tidak pernah mendengar tentang makan malam amal yang penting baru-baru ini." Gemma berkata dengan santai, "Sepertinya Kamar Dagang Indonesia dan tuan muda dari keluarga Fei yang melakukannya bersama-sama. Tujuannya untuk memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu Indonesia di Eropa dan Amerika." Hedi sedikit mengernyit dan tiba-tiba merasakan sedikit rasa yang berbeda. Meskipun dia hanya pemilik kecil dari toko angsa panggang, tetapi karena dia belajar keuangan dan melakukan investasi dan pembiayaan dan manajemen bisnis saat itu, apa yang paling dia kuasai adalah pengumpulan dan analisis informasi. Berdasarkan kebiasaan yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun, dia memperhatikan informasi berharga di sekitarnya. Selama itu berguna, tidak peduli apa, dia akan memperhatikan mengingatnya dan terbiasa menganalisisnya paling awal. Karena itu, selama bertahun-tahun peristiwa besar apa yang terjadi di New York, pada dasarnya dia tahu semuanya. Karena kebiasaan ini, dia telah melihat dan menganalisis banyak hal dan telah membuat seperangkat aturannya sendiri. Yang pertama adalah kegiatan amal. Di kota New York ini hampir tidak ada orang-orang amal yang rendah hati. Jadi, selama seseorang ingin terlibat dalam amal, mereka tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan momentum agar acara charity dinner ini diketahui oleh semua orang. Dan makan malam amal untuk mengundang Sarah, tetapi tetap tidak menonjolkan diri dan jauh dari berita komunitas.
ini tidak normal. Kedua, kegiatan semacam ini adalah makan malam amal. Itu sendiri adalah bentuk pertunjukan yang sangat mencolok dan menonjol. Terus terang, makan malam amal adalah sekelompok orang yang bisa mengambil uang dari perbuatan baik yang sederhana, tapi mereka harus berkumpul dan membuat perjamuan besar, dan bahkan membuat media menyiarkan semuanya, dan kemudian mengambil dengan profil tinggi sedikit atau apapun uang keluar, untuk, tidak lebih dari untuk mendapatkan perhatian maksimal. Jadi, jelas merupakan makan malam amal, tetapi juga dengan sengaja tidak menonjolkan diri di mata Hedi, seperti pasangan yang mengatakan bahwa mereka ingin diam-diam menjalani pernikahan tersembunyi, tapi mau tak mau menyalakan petasan untuk merayakannya, memang agak aneh. Jadi, dia bertanya kepada Tama, "Tuan Muda Renza, apakah Anda juga tamu yang diundang untuk makan malam amal ini?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku dipanggil oleh Gema sebagai pendamping." Gema tersenyum dan berkata, "Paman Hedi, aku memanjakan Tama selama setengah hari sebelum dia setuju untuk datang menemaniku." Hedi merasa lebih aneh lagi. Dia berpikir sejenak dan berbicara, "Nona Gu, saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda untuk membawa saya ke makan malam amal ini untuk melihat dunia?" Gema tidak menyangka bahwa Hedi tertarik dengan makan malam amal, jadi dia tidak ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Jika Paman Hedi tertarik, ikut kami di malam hari." Hedi mengangguk dan tersenyum. "Ya, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Nona Gu, kan?" Gema menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa tidak? Mereka mengundang saya sebagai tamu, jadi saya harus memberikan wajah." Hedi menghela nafas, "Baguslah. Sejujurnya, terakhir kali saya menghadiri makan malam amal adalah 20 atau 30 tahun yang lalu di Hong Kong. Sejak saya datang ke Amerika Serikat, saya tidak pernah menghadiri acara seperti itu. Hari ini adalah tepat untuk pergi dan melihat dunia." Tama tidak meragukan kata-kata Hedi. Selain itu, dia tidak dengan hati-hati bertanya kepada Gema tentang detail pelelangan ini, jadi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan ketajaman detailnya jauh lebih rendah daripada Hedi. Setelah makan, Tama dan Gema hanya tinggal di restoran kecil Hedi. Mereka bertiga berbicara banyak di lantai 2, yang juga memungkinkan Tama mendengar banyak hal yang berhubungan dengan orang tuanya dari mulut Hedi. Namun, Hedi juga tidak jelas tentang cerita tersembunyi pembunuhan orang tua Tama saat itu. Pukul 6 sore. Serangkaian langkah kaki yang tajam datang, dan Tasya, yang mengenakan setelan profesional, berlari ke lantai 2 restoran dengan satu langkah. Begitu dia datang, dia berkata kepada Gema, "Gema, Tuan Renza, sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi." Gema mengangguk dan berkata kepada Hedi, "Paman Hedi, ayo pergi." Hedi tersenyum dan berkata, "Kalian tunggu aku akan turun untuk berganti pakaian." Di bawah toko angsa panggang, ada juga semi basement, yang juga merupakan rumah tempat Hedi tinggal selama lebih dari 20 tahun. Tama dan Gema menunggu sebentar di lantai pertama, dan tidak lama kemudian, Hedi, yang telah berganti pakaian hitam, muncul dari bawah. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi karena sosoknya yang kurus dan tinggi serta wajahnya yang kutu buku, dia merasa sangat kompeten dan gagah setelah berganti pakaian. Ini juga membuat Tama tidak bisa menahan perasaan dalam hatinya. Jika ayahnya masih hidup, dia pikir dia akan terlihat seperti Hedi. Selanjutnya, Tama, bersama Gema dan Hedi, mengambil Cadillac anti peluru dari perusahaan keamanan, dan pergi dengan iring-iringan mobil ke tempat makan malam amal malam ini, Hotel Wangfu, New York. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.